Selamat siang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan di siang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, nyata benar kasih-Mu selalu ada menyertai kami. Untuk itu di siang hari ini saat kami mau menggali firman-Mu dan merenungkannya, biarlah hidup kami yang dilingkupi oleh kasih-Mu bisa kami nyatakan juga dalam kehidupan keseharian kami. Atas berkat kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, di zaman sulit pasca pandemi yang berimbas pada perekonomian yang suram, masa kini diperlukan kerjasama yang baik antara masyarakat untuk menghadapinya. Salah satunya dengan saling tolong-menolong. Dan saat ini muncul tren berbuat baik yang dapat kita saksikan di televisi, juga media-media sosial lainnya. Memberi uang untuk amal, menjadi sukarelawan di dapur umum misalnya, dan sebagainya. Bahkan sekedar menahan pintu beberapa saat agar orang lain bisa ikut masuk, atau misalnya mengucapkan terima kasih pada orang yang telah menolong kita, walaupun itu berupa hal-hal kecil, itu adalah perbuatan baik. Perbuatan baik itu bisa disebut sebagai pro-social behavior, perilaku yang berpihak pada kondisi sosial lingkungan yang memang saat ini sedang sulit. Tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok didasari oleh sebuah terminologi filsafat altruisme. Apa itu altruisme? Wikipedia menjelaskan bahwa altruisme adalah perhatian terhadap orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Gagasan ini sering digambarkan sebagai filosofi aturan moral, etik golden rule. Altruisme adalah lawan dari sifat egois yang mementingkan diri sendiri atau egoisme. Altruisme memusatkan perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kebaikan tanpa memperhatikan ganjaran atau balasan, tanpa memandang status sosial lainnya seperti suku, ras, maupun agama misalnya. Sementara itu, kewajiban memusatkan perhatian pada tuntutan moral dari individu seperti kepada Tuhan atau agama, kepada pemerintah atau hal-hal yang bersifat abstrak seperti patriotisme dan sebagainya. Ada yang menganggap altruisme sebagai kewajiban, sementara yang lain menyatakan tidak. Namun kembali lagi, altruisme murni adalah memberi tanpa memperhatikan ganjaran atau keuntungan. Bahasa teologi dalam Alkitab untuk kasih yang sempurna ini adalah kata agape, kasih tulus tanpa syarat, bahkan kasih yang bersifat ilahi. Dalam ayat 4 surat Paulus kepada jemaat Filipi di pasal ini, sepertinya tindakan altruisme menjadi sebuah perintah, karena ada kata janganlah, sebuah larangan untuk tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Namun di ayat 5-nya kemudian dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi perilaku ini didasari pada pijakan iman Kristen, di mana para pengikut Kristus yang telah mati terhadap dosa dan dibangkitkan dalam kebangkitan Kristus, kemudian memperoleh hidup baru di dalam Kristus, maka Yesuslah yang seharusnya hidup dalam diri, pikiran maupun perasaan yang telah diubahkan seperti yang terdapat dalam diri Kristus Yesus. Yesus Kristus adalah teladan altruis sejati, di mana Ia sejatinya adalah Allah sendiri, bukan sekedar bersimpati, melainkan juga berempati. Ia mau turun dari surga yang mulia, mengambil rupa seorang hamba manusia, lahir di kandang domba, hidup memberitakan kabar selamat bagi seluruh umat manusia, dan dalam ketaatannya kepada Bapa, Ia rela mati di kayu salib. Namun kemudian Ia bangkit, hidup, dan naik ke surga dan dimuliakan di sana. Kita bisa baca dalam Filipi 2 ayat 6-11. Ia yang adalah sempurna terus memelihara umatnya dengan mengaruniakan bagi kita Roh-Nya yang kudus. Untuk itulah kita diperintahkan untuk hidup dalam kasih-Nya, menaruh pikiran, perasaan Kristus dalam hati, dalam perasaan, dalam perkataan, dan juga tentunya dalam perbuatan nyata kita. Beberapa hal praktis yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan perilaku altruistik kita, diantaranya satu, menempatkan orang lain lebih utama dari diri kita. Kemudian kedua, mengantisipasi kebutuhan orang lain, bisa bersifat teposeliro gitu ya bahasa Jawa, mencoba memahami diri orang lain, menjadi diri orang lain. Kemudian ketiga, tidak mengharapkan pujian, balasan atau ganjaran. Kemudian keempat, mau mengorbankan baik itu materi ya, uang, tenaga, juga hati, perasaan, pikiran untuk menolong. Kelima, menawarkan bantuan atau pertolongan. Keenam, peduli terhadap dampak dari tindakan kita bagi orang lain. Kemudian ketujuh, mempertimbangkan dan menghargai tindakan baik dari orang lain. Kedelapan, mengampuni. Kesembilan, biasakan mengucapkan terima kasih atau tindakan terima kasih. Dan kesepuluh, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Sebetulnya banyak lagi yang bisa kita lakukan dalam kehidupan, menyatakan kasih kita kepada orang lain. Dalam Alkitab, kita juga mengenal buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Namun yang terpenting, lakukanlah itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.